di dalam menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan, kita akan masuki, setelah itu kita akan masuk hari raya. Biasanya kita berlebaran. Disinilah setan juga berlomba-lomba di situ. Karena setan sudah ngancam, kau baik-baik di bulan Ramadan akan aku hancurkan di setelah bulan Ramadan. Sudah ngintai di pintu sana, di pintu Ramadan, pintu Syawal. Jadi setan saat ini sudah menunggu kapan seorang hamba di bulan Ramadan berlomba-lomba. Karena nangis setan kalau ada hamba Allah beristighfar, ada hamba Allah diampuni. Yang paling bikin sedih setan itu kan pengampunan Allah, istighfar. Sampai katakan qasama dhahril istighfar, mematahkan punggungku, maksudnya telah menghancurkanku istighfarnya seorang hamba, khususnya di bulan Ramadan, karena Allah begitu murah memaafkan di bulan Ramadan. Ibaratnya begini, setan itu sudah menggoda hamba Allah bertahun-tahun, puluhan tahun digoda oleh setan, terjerumus, dan setan tepuk tangan senang. Ada orang kemudian dia melakukan kemaksiatan juga bertahun-tahun pun ternyata pada akhirnya memasuki bulan Ramadan dia bertobat istighfar, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dan setelah itu diampuni Allah, menangislah setan itu, menyesal tidak ada kira, karena dia sudah berjuang, ternyata akhirnya pun umat ini bertobat. Maka dari itu ayo kita bikin setan menangis. Tobat yang sesungguhnya, memohon kepada Allah pengampunan, ini membuat setan. Tapi setan pun juga tidak akan puas, dia akan menanti nanti di bulan Syawal. Sehingga terjadilah orang yang semestinya di bulan Syawal itu adalah kesempurnaan kita. Setelah di bulan Ramadan kita asyik dengan Allah, sebab kesempurnaan seorang hamba ada keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Setelah kita asyik dengan Allah di bulan Ramadan, lihat puasa ibadah khusus dengan Allah, kemudian banyak baca Al-Quran, i'tikaf, kemudian terus yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Setelah di luar bulan Ramadan, bulan Syawal, kita gunakan untuk menyambung hati dengan sesama manusia, silaturahim untuk kesempurnaan. Kita saling memohon maaf, saling memberikan hadiah agar tertanam makna kecintaan di antara kita. Akan tapi di balik hari raya baik di sini banyak kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan. Jadi mari kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Berbuat baik dengan manusia, silaturahmi diajarkan, tapi jangan sampai melanggar Allah. Ada saking semangatnya silaturahim, enggak sholat duhur. Justru gara-gara hari raya itu melakukan kemaksiatan. Khususnya di malam lebarannya itu, wah setan betul-betul girang begitu melihat orang pada bebas, sehingga semestinya di malam menjelang lebaran itu menghidupkan dengan ibadah, ternyata bermaksiat. Dan sudah disiapkan mulai dari acara televisi, hiburan di mana-mana, ini disiapkan oleh setan. Program ini sudah disiapkan 5 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, bagaimana agar umat ini hancur ibadahnya. Jangan anda tergiur dengan itu semuanya. Bahkan man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka akan dijaga hatinya di saat hati orang pada mati. Karena apa? Malam itu adalah malam setan bertebaran di mana-mana. Malam setan membuat kerusakan agar ibadah di bulan Ramadan tidak ada artinya. Sehingga orang berlatih berbuat baik di bulan Ramadan dihancurkan malam itu. Sehingga apa? Kalau sudah bermaksiat, maka keraslah hati, balik lagi seperti sebelum bulan Ramadan. Maka yuk kita jaga di malam hari raya nanti, kita jaga, hidupkan malam itu untuk beribadah. Jangan terburu-buru asik dengan televisinya, jangan hiburan-hiburan di sana. Tidak, aku harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, malam hari raya itu adalah malam kemuliaan. Sehingga disepakati para ulama sunnah untuk menghidupkannya dengan berzikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Minimal di malam itu kita melakukan sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kemudian tidur. Sholat isya berjamaah sama subuh berjamaah. Di antara sholat isya sama sholat subuh, tidur itu lebih bagus daripada kita harus keliaran kemudian melakukan kemaksiatan. Dan yang banyak masalah maksiat ini, karena betul-betul televisi pun dibuat acara hebat, heboh dan luar biasa. Ini yang sering terlena di menjelang hari lebaran. Kemudian di saat berlebaran pun kita banyak meninggalkan sholat gara-gara ziarah ke sana kemari. Kemudian juga laki-laki dengan perempuan, lihat pintu zina dibuka saat itu. Akhirnya hati-hati, waspada, jangan hancurkan Ramadan kita ini dengan maksiat-maksiat di bulan Syawal. Kemudian bersenang-senang memang dianjurkan, tapi tidak boleh dengan cara yang haram. Dikatakan, ada yang mengatakan, ada ulama-ulama, Pak Imam Ali mengatakan bahasanya
Laisal 'idu bal laisal jadid, bukanlah hari raya bagi yang mengenakan baju yang baru, walakinnal 'ida, akan tapi id adalah liman ta'atuhu tazid, barang siapa yang imannya bertambah. Jadi belajar di bulan Ramadan untuk beribadah, maka setelah masuk ke bulan Syawal, disitulah orang sudah punya kebiasaan baik sehingga tinggal meneruskan ibadah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.